Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Keisa Aushafa Zihni dengan NIM akhir 109 dari kelas 2024B Program Studi Informatika Kampus Unesa 5 Magetan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat penting dalam dunia basis data, yaitu normalisasi database. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini sudah pernah dengar istilah normalisasi, atau mungkin juga baru pertama kali dengar. Nah, singkatnya, normalisasi ini adalah proses atau langkah-langkah untuk membuat struktur database kita jadi lebih rapi, lebih efisien, dan lebih mudah dikelola. Kenapa topik ini penting? Karena dalam dunia nyata, kalau kita bikin database secara asal atau tidak terstruktur, akan muncul banyak masalah. Contohnya, data bisa dobel-dobel atau redundant, susah diubah, bahkan bisa bikin sistem error dan membingungkan saat digunakan. Makanya, normalisasi ini jadi materi dasar dalam kuliah basis data. Konsepnya sering banget dipakai dalam berbagai sistem, mulai dari sistem akademik, sistem penjualan, sistem kepegawaian, dan banyak lagi. Jadi bukan hanya teori di kelas, tapi juga benar-benar dipakai di dunia kerja. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian, latar belakang permasalahan sebelum normalisasi, bentuk-bentuk normalisasi, implementasi dalam database modern, hingga tantangan dan manfaatnya. Harapannya, teman-teman bukan hanya paham definisinya saja, tapi juga benar-benar mengerti kenapa proses ini penting. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Case, aku sumpah, udah aku baca 3 kali, tapi kepala aku masih loading. Ini normalisasi database tuh apaan sih? Hahaha, tenang. Emang banyak yang ngerasa kayak kamu, Rak. Tapi santai, kita bahas pelan-pelan sambil ngopi. Jangan pelan-pelan amat juga, ntar videonya kelamaan. Tapi emang maunya 20 menit ya, hahaha? Ya cocok dong. Kita bahas dari A sampai Z, biar kamu ngerti. Dan orang yang nonton juga langsung melek. Jadi begini, dalam dunia pengelolaan data, struktur database yang baik itu penting banget buat jaga keakuratan dan efisiensi penyimpanan. Nah, salah satu caranya adalah lewat proses yang namanya normalisasi. Normalisasi, apa seperti normalin rambut gitu ya? Hahaha, bukan Raka, ini bukan ke salon. Normalisasi database itu cara kita mengorganisir tabel dan relasi antar tabel supaya database rapi, nggak duplikat, gampang dicari, dan mudah dikembangkan. Oh, jadi bukan cuma teori ya? Ini tuh benar-benar dasar dari desain sistem modern? Nah, iya Raka, betul banget. Jadi hampir semua sistem informasi modern pakai prinsip normalisasi di awal perancangan. Oh gitu ya? Tapi kenapa sih kita harus repot-repot normalisasi? Kenapa nggak langsung taruh semua data di satu tabel aja? Nah, ini nih kesalahan pemula. Jadi kalau semua data dicampur dalam satu tabel, akan muncul banyak masalah. Masalah apa? Atau kayak campurin baju, sepatu, skincare, dan panci di satu lemari. Nah, iya tepat. Masalah pertama, duplikasi data. Misalnya nama dosen muncul 50 kali. Masalah kedua, anomali saat insert, update, dan delete. Kalau kita hapus satu mahasiswa, data dosennya bisa ikut kehapus. Waduh, kayak hapus satu chat, terus semua kontak ikut hilang. Chaos banget. Masalah ketiga, struktur tabel nggak terorganisir. Jadi bikin penyimpanan boros dan pemeliharaan susah banget. Nah, contoh tabel sebelum dinormalisasi kan di sini ada nomor NIM, nama mahasiswa, jurusan, dosen, mata kuliah, nilai. Nah, terus yang tabel nomor 1 dengan NIM 1. 001 nama mahasiswa. Budi jurusan TI dosen, Pak Rahmat mata kuliah. Basis data dan nilainya A, terus tabel nomor 2 dengan NIM 10. 02, nama mahasiswa Siti jurusan TI. Dosen Pak Rahmat mata kuliah pemrograman.
nilainya B. Oh alah, seperti itu. Kalau seperti itu, ini kayak semua data dicemplungin ke satu tabel nggak sih? Jadinya, Betul. Nah, masalahnya, Pak Rahmat muncul 2 kali di tabel tersebut. Jadinya kalau nanti ada 200 mahasiswa nih, nama dosen itu bakal berulang terus. jadi boros banget. Dan kalau Pak Rahmat ganti nama jadi Pak Rahmat, kita harus ubah satu persatu semua baris. Nah, itu dia. Ini contoh klasik kenapa normalisasi penting. Iya juga ya. Terus tujuan normalisasi itu apa aja, Kay? Tujuannya itu, yang pertama, mengurangi redundansi data. Jadi biar nggak ganda datanya. Terus juga storage jadi lebih hemat. Yang kedua, menjaga integritas data. Jadi data tetap konsisten meskipun diupdate dari mana aja. Kayak satu pusat kebenaran gitu ya. Betul. Terus yang ketiga, mencegah anomali, baik itu saat insert, update, maupun delete. Dan yang keempat, bikin desain database jadi scalable alias gampang dikembangin. Wah, ini cocok banget buat sistem besar kayak kampus, rumah sakit, toko online. Iya, tentu saja. Semua sistem besar butuh struktur database yang kuat dan fleksibel. Oh, gitu ya. Coba lihat contoh tabel sebelum 1NF berikut ini. Di sini ada nomor NIM, nama mahasiswa, jurusan, dosen, mata kuliah, nilai. Terus yang tabel nomor 1 dengan NIM 10. 01, nama mahasiswa Budi, mata kuliah, basis data dan pemrograman. Terus yang tabel nomor 2 dengan NIM 1002, nama mahasiswa Siti, mata kuliah jaringan komputer. Di sini, kolom mata kuliah berisi lebih dari 1 nilai, misalnya basis data dan pemrograman. Nah, ini melanggar aturan 1NF. Jadi satu baris numpangin 2 mata kuliah ya, itu. Betul, supaya sesuai 1NF, tabelnya harus kita ubah jadi begini. Tabel nomor 1 dengan NIM 1001, nama mahasiswa Budi, mata kuliah basis data. Tabel nomor 2 dengan NIM 1001, nama mahasiswa Budi, mata kuliah pemrograman. Nah, tabel nomor 3 dengan NIM 1002, nama mahasiswa Siti, mata kuliah jaringan komputer. Nah, kalau gitu, jadi lebih rapi. Jadi setiap satu baris cuma satu mata kuliah. Sekarang kita ke 2NF. Lihat tabel ini. Di sini ada nomor NIM, kode jurusan, nama mahasiswa, nama jurusan. Nah, terus yang tabel nomor 1 dengan NIM 1001, kode jurusan TI, nama mahasiswa Abduh, nama jurusannya Teknologi Informasi. Terus yang tabel nomor 2 dengan NIM 1002, kode jurusan SI, nama mahasiswa Sahwa, nama jurusannya Sistem Informasi. Di sini, kolom nama jurusan tergantung pada kode jurusan, bukan NIM. Jadi, ini belum sesuai 2NF. Artinya tabel ini harus dipisah lagi, Kay. Iya dong, Raka. Maka kita buat 2 tabel. Yang pertama ada tabel mahasiswa. Ada nomor NIM, nama mahasiswa, kode jurusan. Nah, terus yang tabel nomor 1 dengan NIM 1001, nama mahasiswa Abdu, kode jurusan TI. Terus tabel kedua yaitu tabel jurusan. Ada nomor, kode jurusan, nama informasi. Tabel nomor 1 dengan kode jurusan TI dan nama jurusannya Teknologi Informasi. Tabel nomor 2 kode jurusan SI dan nama jurusan Sistem Informasi. Wah, sekarang lebih gampang kalau nama jurusan mau diganti. Cukup satu tabel aja. Nah, sekarang kita lanjut ke 3NF tabel. Di sini ada nomor NIM, nama mahasiswa, ID dosen, nama dosen. Nah, terus yang tabel nomor 1 dengan NIM 1001, nama mahasiswa Jala, ID dosennya D01, nama dosennya Pak Rahmat. Terus tabel kedua, yaitu dengan NIM 1002, nama mahasiswa Ratna, ID dosennya D02, nama dosennya Bu Rina. Di sini, nama dosen tergantung pada ID dosen, bukan NIM. Jadi kita pecah jadi 2 tabel.
Yang pertama, tabel mahasiswa. Ada nomor, NIM, nama mahasiswa, ID, dosen. Nah, kolom 1 dengan NIM 1001, nama mahasiswa Jala, ID dosennya D01. Yang kolom kedua dengan NIM 1002, nama mahasiswa Ratna, ID dosennya D02. Setelah itu kita buat tabel dosennya. Ada nomor, ID dosen, dan nama dosen. Kolom pertama, ID dosen D0, satu nama dosennya, yaitu Pak Rahmat. Kolom 2, dengan ID dosen D02, nama dosen Bu Rina. Wah, ini jauh lebih terstruktur. Jadi kalau dosennya pindah atau namanya berubah, tinggal update satu tabel. Yap, inilah esensi dari 3NF. Kalau mau bikin database yang udah dinormalisasi gini, pakai software apa? Bisa pakai MySQL, PostgreSQL, atau Microsoft SQL Server. Semua mendukung foreign key dan constraint. Terus ERD itu apa? RD alias Entity Relationship Diagram. Itu kayak blueprint yang bantu kita ngerancang tabel dan relasinya sebelum masuk ke coding. Dalam rancangan Entity Relationship Diagram, ERD, dari contoh tabel kita, terdapat 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, jurusan, dan dosen. Tabel mahasiswa memiliki atribut kode jurusan dan ID dosen yang berfungsi sebagai foreign key atau kunci tamu. Foreign key ini menjadi penghubung antara tabel mahasiswa dengan tabel lainnya. Relasi pertama yaitu mahasiswa, kode jurusan. Jurusan menunjukkan bahwa setiap data mahasiswa terhubung dengan satu jurusan tertentu melalui kolom kode jurusan. Artinya, satu mahasiswa hanya dapat terdaftar pada satu jurusan, sedangkan satu jurusan dapat memiliki banyak mahasiswa. Hubungan ini disebut relasi satu ke banyak. Satu jurusan, banyak mahasiswa. Relasi kedua, yaitu mahasiswa, ID dosen. Dosen menunjukkan bahwa setiap mahasiswa memiliki satu dosen pengampu atau dosen pembimbing yang direpresentasikan oleh I-dosen. Karena satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, maka relasi ini juga merupakan satu ke banyak. Satu dosen, banyak mahasiswa. Dengan struktur seperti ini, ERD membantu kita memahami bagaimana entitas saling berhubungan dalam database. Jadi, tabel mahasiswa menjadi penghubung antara data mahasiswa, jurusan, dan dosen melalui foreign key, sementara tabel jurusan dan dosen menyimpan informasi utama masing-masing. Terus ERD itu apa? Yap, itu rahasia kenapa database besar bisa rapi. Kalau mau praktekin normalisasi, stepnya gimana? Nah, langkah pertama itu harus tentuin data dan atribut. Setelah itu, buat tabel awal dari data mentahnya. Yang ketiga, terapkan satu NF terlebih dahulu. Lalu, pisah tabel sesuai 2 NF dan jika sudah pisah lagi sesuai dengan 3 NF. Yang terakhir, buat relasi antar tabel pakai foreign key. Jadi pelan-pelan, bukan langsung jadi tabel sempurna. Nah iya betul, karena normalisasi itu proses, bukan sulap hahaha. Oh wala, iya. Nah jadi kalau database udah dinormalisasi, efeknya segede apa sih? Efeknya sih jadi besar banget ya. Yang pertama, data rapi dan efisien. Terus kedua, nggak ada duplikasi data. Yang ketiga, lebih gampang update dan maintenance. Keempat, laporan dan analisis data jadi akurat. Yang kelima, sistem gampang dikembangin. Nah, contoh nyatanya. Bayangin sistem kampus. Kalau nama jurusan teknologi informasi mau diganti jadi teknik informatika, kita cukup ubah satu baris di tabel jurusan. Semua data mahasiswa langsung ikut update. Kalau pakai satu tabel besar, harus ubah satu per satu ya nantinya. Bisa 500 baris tuh? Nah, makanya normalisasi bikin hidup programmer lebih damai, hahaha. Hahaha, iya ya. Tapi pasti ada tantangannya juga ya. Pasti, ada dong. Nah, tantangan utamanya terkadang membuat query lebih kompleks karena banyak tabel yang harus di-join. Terus kedua, bisa mengurangi performa database jika terlalu banyak tabel kecil.
terutama pada database besar. Yang ketiga, membutuhkan perencanaan yang matang agar struktur tetap efisien. Dan terakhir, perlu pemahaman yang baik tentang hubungan antar data untuk menghindari kesalahan desain. Kalau begitu, gimana dong solusinya? Solusinya ketika akan merancang sebuah database, penggunaan normalisasi memang sangat penting untuk menjaga struktur data tetap rapi, konsisten, dan bebas dari redundansi. Namun, normalisasi yang terlalu ekstrem, misalnya membagi tabel menjadi terlalu banyak bagian kecil, dapat berdampak pada kinerja sistem, terutama saat melakukan query yang kompleks dan melibatkan banyak join. Karena itu, gunakan normalisasi secukupnya sesuai kebutuhan sistem. Untuk beberapa kondisi, seperti aplikasi dengan beban akses tinggi atau kebutuhan respons sangat cepat, kita dapat mempertimbangkan denormalisasi sebagian. Denormalisasi berarti menggabungkan kembali beberapa tabel atau menambahkan salinan data tertentu untuk mempercepat proses baca data, tanpa harus melakukan join yang berat. Dengan cara ini, kita bisa menyeimbangkan antara konsistensi data dan performa sistem, sehingga database tetap efisien, namun tetap mampu memberikan respon yang cepat saat digunakan. Ah gitu. Jadi fleksibel ya? Nggak kaku, harus 3NF? Yap, benar. Jadi tetap tergantung kebutuhan. Makanya kita harus seimbang. Jangan overnormalisasi, tapi juga jangan berantakan. Haha, iya ya. Kalau seperti itu, jadi kesimpulannya, normalisasi itu pondasi penting banget dalam perancangan database modern. Iya, benar. Dengan normalisasi, mulai dari 1NF sampai 3NF, kita bisa bikin database yang rapi, efisien, scalable, dan konsisten. Wah, mantap nih. Tadi waktu awal aku bingung, sekarang malah jadi semangat. Aku kayaknya bakal betulin tabel tugas kuliahku yang masih berantakan deh. Hahaha, gitu dong. Jangan tunggu dosen bilang ini tabelnya rusak. Oke, deal. Tapi habis ini kamu bantu aku bikin ERD ya, Kay. Boleh asal kamu yang bayarin kopinya, ya Raka, hahaha. Kenapa ujung-ujungnya selalu kopi si Kay, hahaha? Oke lah kalau begitu, deal deh. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan lengkap dari saya mengenai normalisasi database. Dari awal, kita udah bahas mulai dari pengertian normalisasi, kemudian permasalahan sebelum normalisasi, dilanjut dengan bentuk-bentuk normalisasi seperti 1NF, 2NF, dan 3NF. Lalu implementasinya dalam teknologi database modern hingga keuntungan dan tantangan dalam penerapannya. Intinya, normalisasi ini bukan sekadar teori yang muncul di buku atau slide kuliah, tapi betul-betul dasar penting dalam perancangan database yang baik. Dengan struktur tabel yang rapi dan terorganisasi, sistem kita akan lebih efisien, konsisten, dan mudah dikelola, terutama ketika data semakin banyak dan sistem semakin berkembang. Kalau teman-teman ingin lebih paham lagi, saran saya, jangan cuma baca materi. Coba langsung praktik. Mulailah dari tabel mentah yang sederhana. Lalu lakukan proses normalisasi langkah demi langkah. Awalnya mungkin kelihatan ribet, tapi lama-lama kalian akan terbiasa dan ngerti logikanya secara alami. Dengan latihan terus-menerus, kalian juga bakal lebih siap menghadapi kasus nyata, baik di tugas kuliah, proyek, maupun nanti di dunia kerja. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan ini dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat.